Oke, selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Baik. Iya, baik semua ya. Oke, sebelum memulai pelajaran kita, coba ketua kelas mulai pimpin doa dulu. Untuk memulai pelajaran ini, marilah kita berdoa menurut kepada kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dulu. Doa selesai. Oke, terima kasih Murai. Ayo absen dulu ya. Nanti yang hadir angkat tangannya, aku panggilkan. Abdal, sakit ya. Ada suratnya ya Dita? Ada buku dikirim ke PO, soalnya nggak ada yang nganter sekolah. Oh iya. Aldi, Dita, Endra, Endra, apa? Erwin, Halim, ada sakit? Oh, sakit. Lira, sakit juga. Listi, izin. Murai, Niko, Izin katanya pulang kampus, ada acara keluarga. oh iya. Putri, Apa? Salma, apa? Dari tangan juga. Sarah, Elsa, Rina, Rizky. Oke, kita doain ya teman yang tidak hadir biar minggu depan semoga sehat kembali temannya yang sakit. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini biar makin semangat, coba si Murai pimpin buat bawakan teman-temannya untuk bawakan yel-yel kita biar sama semangat. Sambil tangannya ya. Sengkak? Bisa. Sengkak? Bisa. Luar biasa. Oke, terima kasih semuanya. Harus semangat ya belajarnya. Pagi-pagi harus masih segar dong. Oke, kita masuk pelajaran kita pada hari ini. Tapi sebelumnya Ibu mau bertanya dulu tentang pelajaran kita pada semester kemarin, semester awal. Itu kita ada membahas tentang perubahan materi. Ada yang masih ingat nggak? Perubahan materi itu ada dua macam. Apa aja, Reski? Ingat nggak? Ada dua macam. Perubahan apa aja? Iya, ada perubahan fisika dan ada perubahan kimia. Nah, yang berhubungan dengan pelajaran kita pada hari ini yaitu tentang perubahan kimia, tentang reaksi kimia. Perubahan kimia itu cenderung disebut juga dengan reaksi kimia. Kalau ada reaksi kimia adalah perubahan kimia itu sendiri. Sekarang ada yang masih ingat nggak apa yang dimaksud dengan reaksi kimia atau perubahan kimia itu sendiri? Coba kita. Perubahan materi yang menghasilkan zat baru. Iya, perubahan materi yang menghasilkan zat baru. Ya, tepuk tangan buat kita. Ya, walaupun sudah berlalu semester 1 sudah dipelajari, masih ingat ya. Terus yang kedua lagi, itu tadi pengertiannya. Sekarang ciri-cirinya. Siapa yang masih ingat ciri-ciri reaksi kimia, adanya perubahan kimia? Ayo coba, Rina. Ada perubahan rasa, warna, Dan bau. iya, salah satu cirinya yaitu ada perubahan rasa, warna, bau. Itu ciri-cirinya. Contohnya, ada yang masih ingat? Ayo, masih ingat Sarah? Ya. Contoh reaksi kimia yaitu proses pembakaran, perkarakan, fotosintesis, dan fermentasi. Iya, benar sekali. Tepuk tangan buat teman-teman yang sudah menjawab tadi. Oke. Itu tadi ciri-cirinya. Sekarang kita akan mempelajari hari ini pelajaran kita yaitu tentang reaksi kimia tadi. Salah satunya yaitu reaksi reduksi dan oksidasi atau yang disebut dengan reaksi redox. Nah, reaksi redox ini salah satu contoh reaksi kimia. Sekarang kalian baca dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ada 4 tujuan pembelajarannya. Yang nomor 1, siapa yang mau membacakan? Coba, Erwin. Dapat menganalisis contoh-contoh reaksi kimia untuk mengidentifikasi
peningkatan dan pelepasan oksigen dengan benar. Oke, yang kedua lagi, siapa yang mau membacakan? Esa? Ya, nanti Adrian nomor 3. Dapat menganalisis contoh-contoh reaksi kimia untuk mengidentifikasi reaksi oksidasi dan reduksi berdasarkan penangkapan dan pelepasan elektron dengan benar. Oke, nomor 3, Adi, bacakan. 3. Dapat menganalisis contoh-contoh reaksi kimia untuk mengidentifikasi reaksi redoks berdasarkan perubahan lingkungan oksidasi dengan benar. Oke, yang terakhir nomor 4, siapa yang mau bacakan? Oh, Sarah? Ya. Dapat menyajikan hasil analisis contoh-contoh reaksi kimia untuk menentukan reaksi oksidasi dengan reaksi reduksi dengan benar. Oke, nah di sini ada 4 tujuan pembelajaran kita pada hari ini, dan semoga pelajaran kita hari ini dapat kita capai ya tujuan pembelajarannya. Meskipun kelihatannya banyak, tapi Ibu yakin kalian semua hebat, kalian bisa mencapai tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, untuk selanjutnya, sebelum kita masuk pada materi kita, Ibu akan adakan praktes dulu. Ibu mau melihat kemampuan awal kalian sebelum kita mengadakan masuk pada materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Bukunya tutup semua, yang ada cuma ada pulpen. Tulis namanya di situ ya, yang sudah disediakan Ibu di lembar. Oke, sudah tulis namanya. Ibu kasih waktu 5 menit untuk kalian mengerjakan soal. Oke, sudah? Sudah semua? Sudah, waktunya sudah 5 menit. Kumpulkan soal prakteknya. Kumpulkan di meja Ibu. Satu orang yang ya, satu orang. Oke, sekarang kalian perhatikan layar di depan kalian. Sudah terlihat? Mungkin kamu pernah mendengar cerita tentang putri salju yang keracunan akibat memakan buah apel dari si penyihir. Dari cerita itu, lalu kita berpikir, apakah buah apel yang dimakan oleh si putri salju sama dengan apa yang sering kita takutkan ketika melihat buah yang sudah berubah warna? Sebenarnya, apakah bagian buah itu masih bisa kita makan? Kalaupun iya, apakah kita akan keracunan seperti yang ada di film-film? Tahukah kamu bagaimana buah apel yang kita biarkan bisa berubah warna? Apakah karena buah tersebut disulap oleh si penyihir? Tentu saja bukan. Buah yang berubah warna terjadi karena adanya reaksi kimia antara senyawa dalam buah dengan oksigen yang ada di sekitarnya. Seperti besi yang berada di ruangan terbuka, lama-kelamaan akan berkarat. Reaksi itulah yang dinamakan dengan reduksi dan oksidasi atau disingkat redoks. Oke, itu tadi video yang sudah kalian saksikan. Video itu berhubungan dengan fenomena reaksi reduksi dan oksidasi dalam kehidupan kalian sehari-hari. Sekarang kalian bentuk kelompok yang sudah Ibu bagikan kemarin. Ada 3 kelompok kan? Oke, gabung kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 di sebelah kiri Ibu, kelompok 2 di tengah, kelompok 3 di sebelah kanan. Oke, aku dulu dalam kelompok masing-masing duduk. Satu, dua, tiga, ya.
Oke. Kalau sudah tulis nama kelasnya. Sudah semua? Kalau sudah, sekarang dari video yang sudah kalian amati tadi kan sudah semua kan mengamati video sudah ditampilkan. Sekarang kalian bikin pertanyaan atau hal-hal menarik yang ingin kalian ketahui dari video yang sudah Ibu tampilkan tadi. Tulis di lembar, ada problem statement di dalam LKPD itu. Minimal masing-masing kelompok bikin 3 pertanyaan. Tanya aja apa yang ingin kalian ketahui berdasarkan video yang sudah ditampilkan itu tadi. Bikin pertanyaannya 3 pertanyaan setidaknya minimal ya, lebih bisa. Minimalnya 3 masing-masing kelompok buat. Oke, mulai dari sekarang. Bikin pertanyaannya. Ada kelompok yang sudah mau bertanya dulu satu. Kelompok 1 sudah belum? Mau bertanya? Ya, tulis dulu. Dari yang kalian amati di video tadi, bikin pertanyaan. Apa yang ingin kalian ketahui di situ? Hal yang menarik. Minimal berapa? 3, satu kelompok minimal 3. 3 pertanyaan. Oke, kelompok 1 sudah? Mau bertanya? Satu pertanyaan dulu boleh nggak? Iya, satu pertanyaan aja dulu boleh. Ibu lagi dicari. Ya, coba kelompok 1. Mau bertanya kenapa? Kami dari kelompok 1 ingin bertanya mengenai video yang sudah ditampilkan di depan tadi. Apa itu reaksi reduksi oksidasi? Oke, pertanyaan yang bagus ya. Apa itu reaksi reduksi maupun reaksi oksidasi? Nah, di situ tadi kan ada dibahas tentang reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. Oke, secara garis besarnya, hari ini kita akan pelajari konsep reaksi redoks itu tadi. Redoks itu yaitu reduksi dan oksidasi. Apa singkatan dari reaksi reduksi dan oksidasi? Nah, konsep reaksi redoks itu ada 3. Ada 3 pengertiannya, ada 3 konsepnya yang mengemukakan pengertian reduksi dan oksidasi. Yang pertama itu berdasarkan peningkatan dan pelepasan oksigen. Dan yang kedua, konsep yang kedua itu pengertiannya berdasarkan penangkapan dan pelepasan elektron. Dan yang ketiga berdasarkan perubahan bilangan oksidasi. Nah, untuk menjawab pertanyaan teman kalian tadi, kalian bersama-sama buka LKPD, kalian kerjakan, lebih memahaminya kalian kerjakan tugas yang ada di LKPD, kalian baca dulu yang ada di LKPD itu di data collection, data processing. Kalian kerjakan itu dulu untuk kita menjawab pertanyaan teman kita kalian tadi. Kalau ada yang belum jelas dari situ, boleh ditanyakan. Ya, tidak data yang ada. Tidak ada yang buka HP ya. Pelajari dari LKPD aja. Satu-satu ngerjain aja dengan amati. Pokoknya amati dulu, amati. Yang pertama konsepnya. Ibu kasih waktu 30 menit ya untuk mengerjakan soal di LKPD. Ibu oksidasi itu apa? Ya, ini misalnya
Kalau konsep yang pertama sudah, lanjutkan dengan konsep yang kedua di FKPD. Kesimpulan yang pertama sudah didapatkan, selanjutnya di kesimpulan yang kedua. Bluetooth cancelled. Set up. Oke, kalau sudah di tahap data collection sama data processing, lanjutkan. Nanti siapa yang sudah bisa presentasi, kelompok yang sudah selesai, sudah siap presentasi tentang kelas.
Satu siap presentasi bro. Kalau kelompok 2 mulai dulu. Kalau sudah selesai, presentasikan datang kelas. Kelompok 3 sudah. Ini kesimpulannya. Oke, kelompok 2 sudah siap mau presentasi kan? Kelompok 1, kelompok 1 belum? Berarti kelompok yang lain nanti. Oke, waktunya sudah selesai. Kalian sekarang presentasikan di depan kelas. Yang siap kayaknya kelompok 2 ya Sarah, presentasi di depan. Sarah aja yang baginya, teman yang lain nanti kalau mau membantu ada tanggapan atau pertanyaan dari kelompok lain, temannya silakan dari Mega yang membantu. Oke, kelompok yang lain perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Siap. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil pengamatan dari kelompok kami. Dari hasil pengamatan yang telah kami hasilkan yaitu konsep reaksi redoks berdasarkan peningkatan dan pelepasan oksigen, yaitu yang dari data 1 sampai data 3 merupakan contoh reaksi oksidasi, data 4 sampai 6 merupakan contoh reaksi reduksi. Jadi, menurut kami, reaksi oksidasi adalah peningkatan oksigen dan reaksi reduksi adalah pelepasan oksigen. Oke, yang pertama reaksi oksidasi katanya tadi peningkatan atau apa? Peningkatan oksigen dan reaksi reduksi adalah pelepasan oksigen. Oke, kelompok lain gimana? Ya Bu, setuju? Sama? Oke, Lalu lanjut untuk konsep reaksi redoks berdasarkan penangkapan dan pelepasan elektron, yaitu reaksi oksidasi adalah penangkapan elektron dan reaksi reduksi adalah pelepasan elektron. Apakah sama dengan hasil yang telah kalian amati? kelompok lain silakan tanggapi kalau ada beda. Kelompok kami yang reaksi oksidasinya adalah pelepasan elektron, sedangkan reaksi reduksinya adalah penangkapan elektron. Oke, Pak lanjutkan lagi nanti kita bahas bersama. Oke, lanjut pada konsep reaksi redoks berdasarkan perubahan bilangan oksidasi, yaitu reaksi oksidasi adalah kenaikan bilangan oksidasi dan reaksi reduksi adalah penurunan bilangan oksidasi. Apakah ada yang sama dan apakah ada yang berbeda pendapat? Silakan mulai. Kami menyebutkan bahwa reaksi oksidasi adalah peningkatan bilangan oksidasi, sementara untuk reaksi reduksi adalah pengurangan bilangan reduksi. Itu ya beda ya? Oke, ya silakan duduk dulu. Ibu akan konfirmasikan. Terima kasih untuk kelompok 2. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Oke, sekarang kita perhatikan sama-sama. Untuk yang data collection dan data processing tadi, coba kalian perhatikan di situ untuk yang konsep yang pertama tentang atau berdasarkan pengikatan dan pelepasan oksigen. Jawabannya akan ada aja. Nomor 1 atau konsep yang pertama, nomor 1 data
dan di sebelah kanan itu hasil reaksi. Nah, masih ingat kan? Kalian ini sudah lupa reaksi dan hasil reaksi. Nah, sekarang nomor 2 juga, oksigen di sebelah mana? Sebelah kanan. Oksigen di sebelah mana ada? O2-nya. Kan kiri, Bu. Aduh, kalian tuh bedakan kiri kanan ya? Kiri kanan. Sebelah kanan apa kiri? Kiri. Ada sebelah kiri tetap oksigennya. Itu kan yang 4 Fe plus 3 O2. Nah, berarti artinya masih bereaksi, berarti ditambahkan masih bereaksi. Dan di nomor 3, oksigennya O2-nya di mana? Di sebelah kiri. Masih di sebelah kiri kan? Nah, bedanya dari 4, 5, 6. Di sebelah mana oksigennya? Iya. Nah, dari situ kalian ya kan bisa menyimpulkan kan dari situ. Kiri kanannya disebut oksidasi karena dia apa? Diapain oksigen dari situ? Diikat atau dilepas artinya? Yang mana tuh? Ya oksidasi dulu. Oksidasi sementara diikat. Ya, berarti ditambahkan atau diikat misalnya. Atau kalau susah-susah bahasa pengikatan nggak paham, dia ditambahkan dengan oksigen, berarti oksidasi. Kalau dia ada penambahan oksigen, itu pengertian dari reaksi oksidasi. Ini menurut yang konsep yang pertama. Kalau reaksinya Pelepasan. ya dari sebelah kiri kan? Dari sebelah kanan. Sebelah kanan ya. Oleh di hasil reaksi, berarti dia melepas. Artinya sudah melepas di situ. Dia melepaskan oksigen. Oke, paham kan sampai sana? Oke, untuk konsep yang kedua lagi. Lihat, elektron judulnya kan konsep reaksi redoks berdasarkan penangkapan dan pelepasan. Pelepasan apa? Elektron. Oke, konsep yang kedua berdasarkan penangkapan dan pelepasan elektron. Kalian lihat tuh, data 1 sampai 3 itu reaksi Oksidasi. oksidasi kan dari 1 sampai 3. Nah, 4 sampai 6 disebut reduksi. Nah, sekarang bedanya dilihat kan? Lihat. Bedanya ada yang satu di reaksi, satu di hasil reaksinya. Nah, bisa dilihat di situ yang mana menangkap, yang mana melepas. Data 1 sampai 3 elektronnya dia mana? Sebelah mananya? Kanan. Sebelah kanan, sebelah hasil reaksi. Nah, berarti artinya diapain? Ditangkap atau dilepas artinya? Ditangkap. Tangkap atau lepas? Ini. Ayo yang hasil reaksi. Ini. Lepas. Dilepas. Iya, dilepaskan. Kalau ditangkap masih dia di sebelah kiri. Oksidasi selalu reaksi. Oksidasi kalau Bu. Iya, berarti reaksi oksidasi dia menangkap. Menangkap atau lepas? Oksidasi. Ayo, datanya itu elektron yang menangkap atau lepas? Lepas Bu. Oksidasi lepas. Iya. Oksidasi lepas cepatnya. Jangan melepaskan. Apa yang dilepaskan? Elektron. Iya, melepas elektron. Itu jawabannya. Reaksi reduksi. Penangkapan. Penangkapan. Elektron. Oke, konsep yang kedua itu. Ya. Sekarang perhatikan konsep yang ketiga. Ya sudah, perhatikan ini. Konsep yang ketiga perhatikan. Pengertian oksidasi reduksi lagi berdasarkan konsep yang ketiga. Coba perhatikan. Konsep yang ketiga reaksi 1. Pada reaksi 1 atom C pada senyawa CO, perhatikan reaksi 1. Pada senyawa CO itu mengalami perubahan bilangan oksidasi dari berapa? Dari 2 ke Dari 4. Iya, dari 2 menjadi 4 pada senyawa CO2. Itu disebut dengan reaksi Oksidasi. Kalau pada reaksi 2 oksidasinya dari mana? Dari menjadi 2. Iya. Nanti bisa disimpulkan kan? Apa yang dimaksud dengan reaksi oksidasi di situ? Apa reaksi oksidasi? Kalau peningkatan bilangan oksidasi Bu. Betul. Dia tahu kenaikan bisa. Penambahan bisa. Kata-katanya ya pokoknya dia bertambah, meningkat, masuk. Kalau reduksinya? Penurunan bilangan oksidasi. Pengurangan, Bu. Boleh ada pengurangan Bu. Bisa. Ya berkurang, penurunan, sama saja bahasanya ya. Oke. Sekarang kita bersama-sama menyimpulkan ya dari hasil yang kalian diskusikan itu tadi. Bluetooth connected. Sekarang kita sama-sama menyimpulkan
Yang pertama itu berdasarkan konsep yang pertama, berdasarkan peningkatan atau pelepasan oksigen. Coba kelompok 1 siapa yang mewakili dulu yang mau menyimpulkan reaksinya? Itu enggak dia. Di depan. Kelamaan. Lihat. Ada sedikit. Oke, kita sambil menunggu layarnya. Oh, yang diisi yang di general. Iya, di generalization itu kita menarik kesimpulannya. Masing-masing kelompok nanti Ibu tunjuk ya, atau siapa yang bersedia aja menyimpulkan. Kita berdasarkan hasil data collection tadi yang sudah kerjakan di LKPD tadi, kita simpulkan sama-sama. Yang sudah kita bahas tadi. Kesimpulannya untuk yang pertama, konsep yang pertama, yang nomor 1 aja dulu. Coba si kelompok 1 siapa yang bersedia menyimpulkan kesimpulannya apa? Yang nomor 1 Berdiri di sini ya? ya di situ aja tempat duduknya. Berdasarkan peningkatan atau pelepasan oksigen, reduksi Ini adalah reduksi itu adalah pelepasan oksigen. kalau oksidasi. Sedangkan oksidasi yaitu peningkatan oksigen. Oke, kelompok lain setuju nggak? Setuju. Coba tadi. Oke, itu kesimpulannya. Reduksi adalah reaksi apa tadi? Reaksi Pelepasan oksigen. Pelepasan Oksigen. Oke, saya bisa catat ya di bukunya kesimpulannya. Sedangkan oksidasi adalah reaksi Peningkatan oksigen. Peningkatan oksigen dulu. Reaksi peningkatan oksigen. Oke, itu bisa aja kok kesimpulannya. Udah kan? Oke, sekarang nomor 2. Kelompok siapa lagi yang mau menyimpulkan? Oke, kelompok 2 menyimpulkan. Berdasarkan penangkapan atau pelepasan elektron, yaitu reduksi adalah penangkapan elektron, sedangkan oksidasi adalah pelepasan elektron. Oke, kelompok lain gimana? Setuju sama kelompoknya? Setuju. Oke. Reduksi adalah reaksi Penangkapan elektron. penangkapan elektron. Ini kebalikan dari yang pertama tadi. Kalau oksidasi dia melepas oksigen. Oksidasi adalah reaksi pelepasan elektron. Oke. Dapat ya kesimpulannya. Sekarang nomor 3, siapa yang menyimpulkan? Nomor 3 lagi. Ya. Berdasarkan perubahan bilangan oksidasi, kami menyimpulkan bahwa reaksi oksidasi adalah penambahan bilangan senyawa, sementara untuk reaksi reduksi adalah pengurangan bilangan senyawa. Kelompok lain gimana? Setuju. Oke. Kata yang tepatnya penambahan bilangan oksidasi atau pengurangan bilangan oksidasi. Itu yang tepatnya. Reduksi ini apa? Reaksi apa? Reduksi dari pengurangan bilangan. Pengurangan. Apa yang berkurang? Bilangan oksidasi. Iya, bilangan oksidasi. Angka itu tadi bilangan oksidasi namanya. Sedangkan oksidasi yaitu penambahan Sedangkan oksidasi yaitu reaksi penambahan bilangan oksidasi. yang mengalami kenaikan gitu kan? Yaitu Atau penambahan bisa kenaikan, penambahan bilangan reaksi yang mengalami kenaikan bilangan oksidasi. Udah, gitu aja kok kesimpulannya. Udah kan? Nanti. Oke, sekarang LKPD-nya kumpulkan. Setiap kelompok kumpulkan. Kembali ke tempat duduknya masing-masing. Mejanya kembalikan lagi, LKPD-nya masing-masing kelompok. Sudah selesai. Kita
Elsa, sudah? Rapikan mejanya lagi. Itu boleh. Oke, balik. Duduk lagi ke tempat. Nah, gimana pembelajaran kita pada hari ini? Ada kendala enggak? Ada Bu pas mengamati peningkatan dan pelepasan oksigen dan reduksi dan oksidasi. Ya, ada sedikit kendala tadi ya, tapi nggak apa-apa, untuk bisa diselesaikan juga tadi ya. Paham sudah? Iya. Menyenangkan nggak rasanya? Belajar kita kalau ada apa rasanya menyenangkan gimana? Mudah itu? Apa sih yang buat kalian rasanya mudah? Oleh karena ada apa? Kurang menyenangkan Bu, karena tidak ada praktek. Oh ya, Minggu lalu kita kan ada praktek. bisa ya minggu depan kita adakan praktek lagi ya. Ya nggak semua materi bisa kita praktekkan. Ini mau apa-apain dalam mau dipraktekkan ya. Kalau yang dari sekarang udah dipahami misalnya materinya enggak? Udah dipahami enggak? Karena ada apa rasanya? Oh ya ada lembar. Ya itu yang membantu kalian keteringat. Adanya LKPD dalam menjelaskan dalam pelajarannya. Ada LKPD yang membantu kalian, makanya pelajarannya sehingga mudah kalian mengerti. Oke? Nah sekarang Ibu adakan tadi sudah ada prates, sekarang Ibu adakan post test untuk evaluasi terakhir kita. Bukunya sudah tutup semua, handphonenya juga disimpan. Yang ada cuma ada alat tulisnya. Kalian kerjakan soal evaluasi ini lagi. Ingat tulis nama. Tulis namanya di situ ya. Tulis nama. Oke, sudah dapat semua? Ibu kasih waktu kalian mengerjakannya 5 menit dari sekarang. Sekarang sama kayak tes apa kayak tes tadi juga buat kalian. Oke, kalau sudah kumpulkan di meja paling depannya, kita koreksi sama-sama.
hilang seperti biasa. Di mejanya murai bukan di belakangnya. Jauh-jauh murai. Tuliskan nama pengoreksinya. Oke, sekarang kita jawab sama-sama. Terus nama koreksinya sudah? Untuk yang nomor 1. Nomor 1, reaksi pengikatan oksigen atau oksidasi dan reaksi pelepasan oksigen. Pelepasan dengan pengikatan di sini reaksi redoks berdasarkan pengikatan dan pelepasan oksigen. Ditunjukkan pada nomor berapa? Coba kita analisis satu-satu dulu. Yang nomor A. Yang A itu apa? Reaksi apa? Pengikatan apa? Oksidasi pasang. Ya, apanya? Pengikatan. Yang nomor A, pengikatan oksigen. Iya kan? Berarti yang A masukkan pengikatan oksigen. Yang B nggak masuk. Nggak ada oksigen segala di situ kan? Nggak ada ya. Yang nomor 3 C. Itu apa? Reaksi apa di situ? Reaksi elektron. Iya, elektron. Ada elektron di situ kan? Yang 2E berarti elektron di situ diapain? Dilepas, ditangkap. Artinya dilepas. Iya, kalau di hasil reaksi berarti artinya dilepaskan. Yang C berarti pelepasan elektron. Kita analisis satu-satu dulu sebelum jawab tadi. Yang D, masuk ke oksigen bu. Reaksi oksigen. Lepas, menangkap, lepas. Iya, melepaskan oksigen. Itu pelepasan oksigen atau reaksi tadi yang D. Yang E, yang E masuk ke bukan oksigen, juga ada elektron kan? Berarti kesimpulan yang ketiga tadi yang konsep yang ketiga. Yang E, masuk ke elektron tuh. Ya, menangkap lepas. Menangkap. Oke, sekarang kita jawab yang nomor 1. Yang mengikat oksigen dengan yang melepas oksigen. Yang mengikat oksigen itu reaksi mana? A tadi. Iya, jawabannya apa? Jawabannya A. Iya. Jawabannya yang A. A dan D. Yang A tadi dia mengikat oksigen dan yang D melepas oksigennya. Sekarang yang nomor 2. Reaksi pelepasan elektron dan penangkapan elektron. Nomor berapa tadi? C dan D. C-nya melepas elektron, yang penangkapan elektron. Ya, berarti jawabannya apa? D, Bu. C dan E. Iya, jawabannya D, C dan E. Terus nomor 3. Reaksi yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Nah, yang mengalami perubahan bilangan oksidasi, ada yang naik, ada yang turun kan bilangan oksidasinya? Yang mana? Reaksi yang mana yuk? Dari A sampai E. D dan E. Jawabannya apa? B dan E. Ya, B situ. B ada C di situ mengalami oksidasi atau reduksi. C0 ya kan? Kalau nggak ada oksigen dengan elektronnya di situ ya otomatis itu perubahan bilangan oksidasi. Oke? Sudah semua? Tulis dengan jawabannya C nggak Bu? Jawabannya yang terakhir tadi C. Yang nomor C, B dan E. Ya, data B dan E. Bluetooth cancelled. Oke? Ada yang betul semua nggak? Siapa? Erwin? Berisapnya siapa? Elsa betul semua? Oh, hebat Elsa ya. Betul semua. Siapa lagi? Ada lagi nggak betul semua? Erwin betul semua. Erwin betul semua. Hebat juga Erwin ya, betul semua. Erwin betul semua. Siapa lagi yang betul semua? Si Reski Ridwan.
Triandika betul 2. Murai betul 2. Ada yang belum diperiksa Kak? Salah satu. Sarah benar 1, kalau Murai tadi dia betul 2. Sudah semua? Oke. Nanti yang remedi itu yang betul 1. Ini cuma betul 1. Ya nanti remedi. Ya, menandakan minggu depan dia mengikuti remedi dan yang nilainya sudah mencapai ketuntasan. Tuntasan kita 65. Nah, jadi sudah yang cuma betul 2 juga nilainya itu 66, masih di atas 65 dan masih tuntas. Nanti betul 2 dan yang betul semua itu tadi kan yang sudah mencapai nilai KKM minggu depan akan diadakan penganyaan. Nanti yang nggak hadir ikut susulan atau Yang tidak hadir ya nanti ulangan susulan aja dia susulan. Oke, sampai di situ pembelajaran kita pada hari ini. Minggu depan kita akan mengadakan percobaan praktek. Masih materi tentang reaksi redoks, tapi kita akan adakan percobaan. Kita adakan praktek pada minggu depan, minggu pertemuan kita selanjutnya. Oke, sampai di sini pembelajaran kita. Sekarang pimpin doanya dulu, mulai pimpin doa untuk kita. Baiklah, sebelum kita mengakhiri kegiatan pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa. Doa selesai. Oke, terima kasih semuanya. Selamat pagi. Bagi